مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anasiya lan pira-pira manusa kathiron kang akeh jamu insan yen lafat anasi jamu lafat insan. Wa suhu ta aslina lafat insan niku anasinu. Fa udilat muga digendi apa anu digendi ane ya. Wa tu imat lan dene topno fiha ing dalem ya apa ing dalem ya apa al ya ya. Maksudnya ya sing sangka nun diidomno be ya asli. Au jamu insin jamu lafat insin. Walaqad sarrafna lan teman-teman mulak-malik ingsun utawa mutar-muter ingsun. Hu ing ma'il ma'atik sebanya bainahum antarane wong akeh lihat zakaru supaya gelem eling sapa wong akeh asluhu ya tadzakaru niki kok usum nahwu ultimat zamna apa ta fi dzali ing dalam dal wa fi qiraatin lihat kuru bi sukuni dzal wa dhammil kaf lihat kuru nikmat Allah ing nikmat Allah taala bihi klan ma fa aba mongko moh sapa aksarun nasi sapa akeh manusa moh ila kufuran kecuali mungkiri ning nikmat juhudan tegese mungkiri ning nikmat ngingkari den nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa ngakeh mutirna binawi kada mutirna den kei udan kita binawi kada sebab posisi perbintangan iki supaya kula warai iki sampeyan nak ketemu Allah ben selamat niku kula jamin lah nah ilmu kula ni orisinil Allah niku gada adat gada sunnah dalam bahasa Quran perkara iku ana alamate dadi misale ana mendung alamate napa udan terus Allah niku nggih damel sistem salih waladhi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada sinina wal hisab. Sehingga di sistem itu kita tahu musim hujan itu misalnya musim ini. Kalau musim kemarau ini posisi bintang pas di sini. Sehingga wong Jawa sing goblok lah roh iki musim hujan iki musim kemarau. Kalau ahli hisab, ahli astronomi ngerti kalau matahari di sini berarti musim ini, kalau matahari di sini musim ini. Begitu juga musim panas, musim gugur, macam-macam. Itu kita tahu, itu sunnahnya Allah dan itu yang bikin Allah, kita tahu. Tapi sekali ada hujan kok kamu bilang begini, wajar udan deres wong rendeng. Itu Allah tersinggung karena kamu nganggep udan itu jasane rendeng, ora jasane pangeran. Lah repot ngadepi pangeran. Ya semua begitu. Karena inginnya Allah manusia itu punya dua kecerdasan. Kecerdasan yang diciptakan nubuwah yaitu akidah. Dan kecerdasan yang diciptakan sains yaitu pengetahuan. Itu ininya Allah. Jika menyangkut hisab dan ru'yah yang diperdebatkan oleh Muhammadiyah itu sebetulnya juga masalah sepele. Masalah sepele itu begini. Siapa sih yang mungkiri hisab? Wong hisab itu ya nasib pangeran li ta'lamu adada sinina wal hisab. Siapa sih yang mungkiri ru'yah? Wong ru'yah itu hadisnya sahih. Yasumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in humma 'alaikum fa'akmilu iddata sa'ban salasina yauma. Jika kamu ragu ya ikmal. Ikmal itu menjadi 30 hari. Sekarang sampean saya tanya, ikmal 30 hari itu dari hisab apa ru'yah? Hisab kan namanya ikmal itu pakai saiki wis 29 nak ben ikmal 30. Lho ikmal itu ru'yah ta hisab? Bisa. Jadi apa susahnya sih pakai dua ilmu itu? Tapi sekarang jadi politik identitas. Pokoknya kalau ru'yah itu NU, kalau hisab itu ya terus dijak goblok bareng. Mulanya susah jadi ulama. Mereka dijak goblok nih. Ya sama seperti kunut tidak kunut. Saya Muhammadiyah itu lahir tahun 1912, NU 1926. Orang tahu semua sebelum itu zaman Madzhabul Arba' Abu Hanifah itu tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Terus kamu bilang Syafi'i NU, Abu Hanifah Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu roh Islam? Jadi kita yang ulama itu biasa saja karena melihat Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah dan kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas kalau kunut itu NU, udah kunut Muhammadiyah. Memangnya Imam Syafi'i tahu udah roh Islam? Yang PBNU, sing liwat ahwa, kan buat nate. Jadi kalau ulama itu lebih sederhana cara berpikir. Ya sudah, hisab itu ya ilmunya Allah, ru'yah ya ilmunya Allah. Jadi misalnya dagang dihitung, kalau dihitung itu rasional berarti sain. Kalau tidak dihitung kok berarti jenenge kejutan. Ya kan kita pernah ngalami semua. Kita pernah ngalami dua-duanya kan. Dihitung ya pernah laba, kejutan ya pernah. Musim sulit dagang rugi ya biasa, kecengklok rugi kebodhon biasa sama pernah. Anggap aja kalau rutin namanya sain sesuai hitungan pengetahuan. Kalau model ngono kejutannya selesai kan. Kok dibenturkan? Kejutan sama rutin itu
absolut mana, akurat mana. Ya ngajak goblok bareng. Paham ki biasa mawon wong sing seneng ilmu itu ben biasa roh dojo ben. Ya ben biasa. Nah, sekarang itu usum, anti ilmu itu usum. Yang usum sekarang itu politik nopo identitas. Soalnya batik wong Yogyo, wah batik nasional, berarti yang batik wong Indonesia, anak batik rawang Indonesia. Jadi batik nopo pakaian nopo nasional. Ya boleh hadis nganti ngeluh kesunatan ibadah nggak lebih putih. Orang kesunatan ibadah nggak lebih nopo batik. Tapi nak kowe wong alim ben diarani klambi putih gak wajib, kudu kadang-kadang nganggo batik, nggo nunjukno nak nganggo putih. Saya tuh seingat saya belum pernah ngaji gak pakai baju putih. Karena pikiranku sederhana sering ditanya, Gus kowe wong alim ra tau juban. Nak juban kowe wong Arab. Nak batik kesane kok ora sunah Rasul sunah putih, setengah-tengah nggo hem putih wis sunah Rasul tapi tetep Indonesia. Wis tak pikir wong ngene. Lah kan ra mikir nganggo batik. Tapi itu tadi, saya masih husnudzon. Jika jadi tren nganggo klambi hem putih dianggap wajib, harus ada yang pakai batik untuk menunjukkan kalau tidak wajib. Nah mungkin dia termasuk begitu melok. Makome dekne wis ngurusno. Itu tidak tahu saya kalau itu berarti sudah tinggi kelasnya. Jadi menurut saya tengah-tengah ya pakai hem putih kalau sholat. Tengah-tengahnya adalah nak jubah terlalu Arab. Nak batik deh Nabi ngendikan kesunatan ibadah itu pakai putih. Nganggu mori kok mati ya sudah sudah tengah-tengah. Menurut saya, sama tidak harus ikut saya. Tapi jika itu dianggap wajib, kadang-kadang jangan pakai putih. Seperti Jabir bin Abdullah itu terang-terangan sama tak ceritani. Dulu ketika Jabir bin Abdullah sahabat yang terkenal itu Jabir itu termasuk minas sabiqin al-awwalin itu. Jabir itu sholat di masjid itu bajunya dicopot. Terus sarongan itu dicancang di gulu, kayak wong kuno-kuno. Sarongan sitok dicancang di gulu. Bawa baju diletakkan di soko masjid. Setelah itu orang tabiin melihat dia secara sinis. Tabiin itu generasi setelah sahabat. Marah-marah ketika dimaki. Masa engkau sahabatnya Nabi sholat bisa bin wahid pakai baju satu dicancang bisa. Terus Jabir mulai cerita. Kamu jangan bilang pakai serban itu sunat. Kamu jangan bilang pakai jubah sunat. Bagaimanapun menjadi sunat karena kamu punya. Sehingga kamu bilang sunat karena kamu punya. Dulu kita zaman Rasulullah masih hidup, kita semua itu tidak punya baju, punyanya satu. Sehingga Nabi tidak berani mensunatkan pakai baju dua, kesunatan serban. Karena kita hanya punya pakai baju satu. Kita harus mikir bagaimanapun di antara kesunatan itu karena kita mampu. Setelah tidak mampu tidak ada sunat. Terus Jabir mulai marah-marah, termasuk yang diceritakan. Kalau kamu bungkus orang mati gimana? Ya tak bungkus utuh sampai sikil bedase ra ketok. Ya kan ya, nah ini orang mati dibungkus sempurna tuh. Nanti kok pepes itu ya dibungkus, terus bariku lagi dibuka raine ya. Ya Mus. Sing mudin-mudin rai ya. Terus Jabir cerita. Cara kowe wajib to ora jare Jabir? Nggih wajib. Ya wajib mergo iso. Terus dia cerita, dulu Sayyid Hamzah, dulu bapak saya Abdullah, Jabir bin Abdullah. Itu saking enggak adanya baju. Itu nak ditutup sirahe mbek sarung, mboten kafan. Iku ketok sikile. Nak ditutup sikile ketok sirah. Akhire do matur Kanjeng Nabi kon nutupi sirah waj'al ala rijlihi sayan min idkhirin. Akhire sing sikile ditutup suket. Saking gak anane baju. Kowe saiki Islam wis jaya kecangkeman sithik-sithik muni sunat kudu maki-maki wis sebab. Wis meneng jare. Terus terakhir ngendikan ngene. Aku nglakoni iki liyaronil ahmad misluk. Pancen tak jarak aku salat ngene iki bento-bento kowe ben roh. Nak dhisik sejarah Islam ngene iki. Liyaroni al ahmad misluk. Ahmad itu bento sing level tinggi, medium. Itu ulama betul ya begitu. Saiki wong Islam jek tuku kurma gampang. Sidik-sidik buka kurma sunnah Rasul mergo nganggo kurma. Ya perkara niki kelar tuku. Zaman kene Gunung Kidul melarat nganggo apa? Aneh-aneh ayo. Makanya di fikih jelas, nek iso kurma, nek iso asal manis, nek iso asal gak nyolong, titik wis. Kok repot hukum. Bagaimanapun kowe kecangkeman muni sunat mergo mampu. Zaman kira mampu orang muni ngono padahal hukum itu dhisik-dhisik. Hukum itu baru apa sudah kemarin-kemarin?
Gue menengah kalau gue sering, nggak gua kan kiai, ngerebut. Poso sering sowan kata, kadang sing sowan gue melihat di bangku loh. Gus kurma gus, nggak apa, dia sunah gus, sunah bamu, pangan kue. Oh kiai gue warna kira sopan. Aku tak buka, aku tegan. Wah aneh gitu. Namun di sunah dia, rasa kecangkeman. Lagi buka kurma sekarang tahun, lebih kali tahun gus. Umur piro? 40 Gus. 38 tahun gak anggo sunah lagi 2 tahun gek gak karuan. Biasa saja. Dulu Nabi dia biasa. Nabi kalau zaman ngendikan yang ngeper sampai 4 kali. Kalau gak mampu ini, kalau gak mampu ini. Nabi kalau ngendikan itu sampai diulang-ulang. Karena Nabi tahu tidak semua umatnya gampang mendapatkan itu. Misalnya kafaroh puasa 2 bulan nuntut, kalau tidak bisa ngasih makan orang miskin sekian, kalau tidak bisa gini sampai habis. Kulo ma'rufin sedekah, kalau tidak bisa ya Rasulullah firsana satin, sampai ludus gak usah sikit tamrotin. Kalau gak bisa fabi kalimatin thayyibah, cangkem sing apik. Nek ra iso sementing aja merengut. Terakhir walau bitol kotin apa? Wajin. Itu lama mewarisi sekian kebaikan yang diajarkan Nabi, tidak terus dipatenkan satu ngel-ngel wong akeh. Kuwi apa ngekek kurma kok khutbah bareng. Wes pangan dhewe entekno. Ya ana sing sober, wis kula tobat ku semen mboten ngomong-ngomong ngono wis. Iki biasa saja kalau ingin sunnah-sunnah itu biasa saja. Dawe Nabi wal qasda tabluhu. Kamu itu yang biasa saja. Biasa itu ya standar saja. Ya biasa. Jadi Nabi dulu kalau melakukan sunnah itu biasa. Sunnatun sanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sunnah yang dilakukan Nabi. Tapi di luar yang azimah itu yang wajib atau fardu ain itu sahabat biasa. Karena bagaimanapun kita bisa begini karena mampu. Seperti Jabir tadi, orang bisa sholat pakai serban, pakai jubah karena mampu. Zaman Nabi awal Islam. Sama lihat Bilal, ada nak belodor gitu. Sama lihat film Umar atau film-film Bilal. Itu memang nyata dulu itu la yajidu ahaduna illa sauban wahidan. Tidak ada yang kecuali punya baju apa? Sama dulu film-film, mulai versi seneng kitab sampai versi film itu sama. Bilal nak adzan ya bloder, orang adzan di bloder gak sopan. Memang ya duwene klambi mau sitok iku. Adlok ceritane Sa'labah bersolat salam langsung melayu. Berkali-kali agar bersalam melayu. Jebule apa kita ya Sa'labah bersolat orang witir melayu kenapa? Maksudnya takoki ya Rasulullah, takoki Nabi. Sa'labah kata sahabat-sahabat kowe nak salat bar mulai langsung melayu. Ya Rasulullah, kami kula namun setunggal, istri saya di rumah aja utuh. Itu saking tidak adanya baju. Nah, saya kira nang sunat no kon. Ya begitu. Makanya ketika ada Sayyidina Umar, idza ausa Allah fa ausiu. Nanti kalau sudah jembar ya jembar. Nah lagi ruwet ya ruwet. Ya sudah biasa saja. Paham ya? Jadi kalau suwun misalnya malah yudroku kulu, la yudroku nopo kulu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Jadi misalnya kita tidak bisa jubahan, tidak bisa serbanan untuk orang Arab, supaya saya tidak keriting jubahan kok tonggo yuyu. Paham ya? Wah aneh. Kemudian orang kaji kok jubahan malah digugat wong akeh. Ya sudah pakai hem putih saja. Yang penting dua semangat sunnah putihnya misalnya. Ya tengah-tengah gitu. Tapi kalau kira-kira dianggap wajib ya kan ganti badai kayak Ruhin itu. Itu makomnya sudah itu tadi. Sudah tinggi sekali. Ya Nabi itu misalnya Nabi nyifati rambut yang baik itu yang lurus ngembang gitu. Sifatnya Dajjal dulu keriting. Tapi yang keriting ya enggak apa-apa. Bukan berarti wah keriting mirip Dajjal ada gitu. Ya itu kan Allah menunjukkan kekuasaan. Nanti kalau Allah bikin lurus semua dikira enggak mampu bikin yang keriting, ya sudah dibikinlah yang keriting. Ya sudah gitu biasa saja betul. Allah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa madada kalimatihi subhanallah wa